Kita simak sejumlah berita populer di cnbcindonesia.com hari ini. Pertama, terkait dugaan adanya skandal dalam proses impor emas. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, dalam rapat bersama Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung. Arteria menyampaikan ada indikasi perbuatan manipulasi, yakni pemalsuan produk emas ketika masuk di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan HS yang tidak sesuai. Produk impor emas tersebut berasal dari Singapura senilai 47,1 triliun rupiah. Menurut Arteria, dampak dari tidak dikenakan pajak masuk atas produk emas tersebut adalah kehilangan potensi pendapatan negara yang mencapai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, menanggapi hal ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pihaknya fokus mengusut mafia pertambangan dan mengawasi masalah korupsi dari penerimaan negara. Begitupun dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam rilis pernyataan resminya, pihak DJBC menjelaskan bahwa impor emas diklasifikasikan ke dalam 4 klasifikasi tarif bea masuk. Kita ke informasi selanjutnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan tidak akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang sembako yang dijual di pasar tradisional. Sembako yang akan dikenakan PPN justru adalah produk impor dan berharga mahal yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Pasalnya selama ini barang-barang sembako yang premium tidak terkena pajak. Oleh karenanya disusun aturan pajak PPN untuk produk sembako impor atau premium tersebut sebagai contoh gotong royong dalam perpajakan. Namun Sri Mulyani menekankan aturan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat dan akan menunggu kondisi ekonomi benar-benar pulih. Nah, Anda hobi sepeda? Tahukah Anda kalau harga sepeda belakangan ini mengalami penurunan karena booming sepeda mulai mereda? Harga bahkan anjlok drastis pada sepeda lipat segmen atas seperti Brompton. Sebut saja Brompton M6L Rollaquer yang beberapa bulan lalu ini sempat menyentuh 41 juta rupiah, kini harganya di kisaran 37 juta rupiah. Sebelumnya, tren bersepeda di awal pandemi memang melambungkan kenaikan harga sepeda secara drastis. Namun, kondisi berbeda justru terjadi saat ini ketika kebanyakan pengguna menjual kembali sepedanya karena hobi sesaat. Dan imbasnya pun, stok jadi berlimpah dan hingga harga pun jadi cenderung turun. Kita ke informasi yang terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan laju penularan COVID-19 lebih cepat ketimbang laju vaksinasi massal. Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, varian baru Alpha dan Delta yang terbukti lebih menular menjadi salah satu penyumbang meningkatnya angka penyebaran COVID-19 global. Di sisi lain, penyebaran dan aplikasi vaksin COVID-19 tidak merata, meski sejumlah negara kaya yang tergabung dalam G7 sudah menyatakan komitmennya untuk menyumbangkan 870 juta dosis vaksin COVID-19 ke seluruh dunia. Namun hal ini pun juga belum cukup untuk membendung laju penularan COVID-19. Demikian sejumlah berita terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.